Oke, smart viewers, welcome back to Sore-sore Seru. Seru banget. Masih Oke. ada Kak Richard dan Kak Erwin di sini berbahas tentang Moselo. Yes, oke. Nah Kak, boleh nggak sih, kita kan tadi udah ngomongin ini ya kan, tapi kita belum ngebahas tentang produk apa sih sebenarnya yang dikeluarin sama Moselo ini. Boleh di-share nggak Kak, ada jenis apa aja, terus kira-kira Jasa-jasanya cocoknya dan untuk ini. jasanya apa aja sih gitu. Oke. Produk ya, berarti kategori ya, lebih ke kategori apa yang ada di Moselo. Itu mostly memang banyak sih sebenarnya, cuma garis merahnya adalah mereka memang satu personalized, jadi produknya rata-rata memang bisa di custom atau limited. Oke. Dalam artian memang stoknya nggak yang massal banget, paling cuma 100, mungkin paling banyak 100 piece gitu. Terus yang selanjutnya produk-produknya memang dibuat sendiri, jarang yang pabrikan gitu. Semuanya rata-rata dibuat sendiri. Untuk kategorinya sendiri ya ada ilustrasi, ada art and craft ini lebih ke produk-produk artsy gitu. Terus ada fashion aksesoris juga. Fashion aksesoris lebih ke arah produk-produk fashion, cuma memang yang tadi sifatnya personalized, handmade, unik, bisa di custom juga. Terus ada food juga. Foodnya lebih ke arah bukan yang mass food gitu, bukan yang makanannya sehari-hari, tapi lebih ke arah kayak artisan food lah, kue-kue artisan, ice cream artisan gitu. Ada jasa-jasa juga, jadi jasa desain, jasa logo. Terus ada jasa yang lucu tuh yang sekarang lagi rame, jasa bikin feed Instagram. Ya. Ada juga. Banyak orang lagi pengen jadi buzzer ya kayaknya ya. Di tengah pandemi ini, jadi mereka nggak tahu harus mulai dari mana. Lihat ada jasa feed Instagram, ya udahlah. Dipakailah jasa itu untuk membuat feed Instagram mereka. Itu menarik sih, lumayan banyak. Terus yang lagi top selling juga 3 bulan terakhir itu jasa pembuatan logo. Jasa pembuatan logo ya. Ya, mungkin kita ada survei beberapa ya, lebih ke arah kan karena pandemi banyak orang akhirnya bikin usaha sendiri kan. Jualan makanan, jualan tanaman, jualan sepeda, jualan jus. Nah, mereka memulai kan mereka itu branding. Nah, zaman dulu kan branding lebih ke arah perusahaan rintisan yang lumayan gede lah, startup atau perusahaan corporate gitu ya. Ini sekarang mulainya online kecil, kafe, mau branding, mereka nggak tahu mulai dari mana, ternyata selalu bisa membantu mereka. Jadi benar ya yang disebutin kayak payungnya gitu ya, payungnya cukup semuanya gitu. Semuanya. Ini gimana sih Kak? Apakah harus apakah Moselo yang mencari expert ini, atau ada dari teman-teman terdekat yang kayak gue mau dong ikutin, terus akhirnya bagian dari expert ini Kak? Boleh mungkin dari Kak Richard tuh? Awalnya kita nyari, nyari. Pasti nyari kan. Kalau marketplace itu kuncinya pertama mesti yang supply ya, supply dan baru demand-in gitu. Ya kita nyari, waktu itu sempat pasang ads juga, IG ads. Waktu itu masih yang jasa kreatif ya, jadi itu gue inget banget pasang itu sebenarnya untuk cari customernya gitu sebenarnya. Jadi isi dari iklannya itu adalah cari fotografer sekarang lebih gampang gitu. Kayak gitulah message-nya. Ternyata dari sana banyak yang apply gitu. Banyak yang ngecek Moselo, download, terus dia cari sendiri, terus mereka apply gitu. Dan dari situ sih mulai dapat, ternyata kalau ngiklan untuk customer sebenarnya yang calon expert juga ngelihat juga gitu. Ya udah, berarti model iklannya kita satu message aja gitu. Toh namanya kreator kan dia pasti ngeliat, nih ada something yang new, terus mereka cobain aja gitu kan platform baru gitu. Itu yang cara awal-awalnya sih tetap pakai kayak gitu. Terus belakangan kita coba satu metode ya, promo yang khusus untuk expert. Jadi expertnya kita pilih, mereka punya code khusus, kita kasih diskon hanya untuk
produknya mereka aja. Jadi harapannya mereka yang nyebarin. Oh, gitu. Jadi kalau suka ngelihat di sosmed ada yang dia bikin barang tapi dia ada code sendiri juga, nah itu ya artinya lagi kita support gitu. Dan itu mungkin attract ini juga ya, attract another Baik. creator juga kan. Creator. Gue juga pengen dong di promo di support gitu. Ya gitu. Jadi kan ngegulung terus itunya. Oke. Nah, aku mau ada pertanyaan dulu nih. Dari tadi kepikiran, udah sempet ngobrolin para expert-expertnya dan kategori dan lain-lainnya. Tadi Kak Erwin juga udah sebutkan. Nah, kalau untuk dari Kak Richard sendiri dan Kak Erwin, misalkan nih, kalian sebagai seorang buyer, ya, kira-kira yang kalian pengen purchase di Mosello, pribadi masing-masing lebih pengen, kayaknya gue hari ini lagi pengen ini deh. Kalau untuk per hari ini kayak lagi moodnya pengen, aduh kayak gue lagi pengen beli ini nih, mungkin buat keluarga gue atau mungkin buat teman-teman gue gitu. Kebayangnya sekarang lagi top of mind-nya apa? Dari Kak Erwin apa? Oh, dari gua. Bunga buat istri. Tetap ya, Win. Iya, tetap. Masih dulu. Iya, soalnya kita yang nge-build Mosello yang menyelamatkan juga. Jadi dulu sebelum jadi istri, terus bingung. Waduh. Sebagai cowok bingung kan, wah beli apa ya, wah ini gampang, ada yang jual bunga nih, oke lah. Pesan bunga jam 1 siang, jam 3 sore udah nyampe bunga ini. Jadi gitu. Jadi selalu teringat-ingat gitu. Padahal produk bikin sendiri, cuma akhirnya dia menyelamatkan juga. Selamat tangan juga. Oke. Aduh, ternyata ya begitu ya. Jadinya akhirnya ada benefitnya sendiri lah buat kehidupan personal ya. Personal, betul. Kalau dari Kak Richard bagaimana? Kalau gue sukanya sih yang ilustrasi ya. Jadi kalau dilihat tuh di background gue ada foto, gambar-gambar. Nah itu dari Mosello, gue pesennya. Ini gue bisa ambil nggak ya? Oh ya, kalau kakak mau ambil, buat tunjukin silakan. Yuk, boleh. Boleh Cak, ambil Cak. Kalau mau. Boleh bentar ya. Oke. Nah, lagi nunggu, mau nanya ke Kak Erwin dulu. Kalau misalnya buat kakak-kakak ini kan memang udah di Mosello kan, misalnya kayak dari Kak Erwin sendiri sebagai CEO. Kalau misalnya purchase produk sendiri, dapat potongan nggak? Nah, ini yang selalu menjadi incaran pertanyaan. Enggak lah, kan pembukaannya lihat sendiri gitu. Oh iya. Kalau kasih diskon ke diri sendiri kan kacau jadi. Oh iya benar. Oh wih, cakep banget Kak gambarnya. Mirip banget Ini- kayak Ini istri gue. Jadi dari foto pas lagi jalan di balik, terus pesen, terus digambarin, terus ini detail-detail ininya loh, Iya Kak, kaktusnya. makanya itu. Dia ini pakai kanvas ya? Ini dia Atau? gambar digital, terus ini cetak sendiri sih. Enggak, ini satu paket sih dia yang cetak Satu sendiri. paket. Oke. Kayak gini kan lumayan kan. Bener banget sih. Nah, Kak, perihal itu tadi sebelumnya aku juga ada ngobrol sama Hana juga. Nah, salah satu yang menurut saya kebutuhan Mosello ini pasti ya dari tadi kita udah ngobrol juga dari Kak Erwin untuk istri, Kak Richard juga untuk istri. Ini buat laki-laki ya, ini bisa jadi bahan untuk cara kita mendekatkan diri sama PDKT. Kak, contoh waktu itu cerita nih, singkat aja. Waktu itu ada ke salah satu event di yang di Alam Sutra itu apa ya namanya? bazar Yang gitu. gedung besar buat biasanya BBW, apa ya namanya gedungnya? ASBSD. Oh, ASBSD. Nah, di ASBSD itu kan sering banyak. Nah, waktu itu saya datang ke salah satu event di sana. Terus ada memang satu booth di mana untuk kalau misalnya ilustrasi, jadi kita kasih foto sama aja kan kayak di Mosello kasih foto, terus nanti disuruh bayar. Mohon maaf itu harganya cukup ya, lumayan padahal Itu melejit banget Kak harganya. padahal cuman hitam putih ya. Nah, Kak, sumpah aku kan memang akhirnya mampir ke Mosello, terus lihat, wah ini salah satu yang paling saya demen itu adalah mereka itu di description-nya itu detail dan memang untuk dari misalnya kalau misalnya mau tambah ini bayarnya tambah segini. Jadinya semuanya tuh per detail. Kalau misalnya kita ke memang e-commerce yang selain di Mosello, mungkin kan untuk di marketplace lain kayak yang mungkin
ada memiliki jasa-jasa ini, cuman dia tidak detail karena memang khususnya bukan untuk lebih ke jasa kreatif, tapi lebih ke yang komersil kan. Maka dari itu kalau misalnya apa-apa semuanya harus lewat by chat lagi. Nah ini makanya aku pengen banget sih dukung buat orang-orang semakin banyak tahu untuk Mosello, karena di sini itu orang-orang yang pengen nyari yang kayak aku itu bisa dapat jawabannya tuh di tempat marketplace ini gitu. Itu gile waktu pas lagi mau pesen kan harganya segitu ya, tapi mau namanya apa ya, bucin ya lah jalan aja ya, namanya juga bucin ya jalan aja terus. Gitu ya cerita singkatnya kayak gitu sih. Nah tadi Hana ada sempat mau nanya juga kenapa Kenapa Kak harganya itu kok bisa bisa terjangkau banget gitu, apalagi di kalangan kita nih. Iya. Itu sangat-sangat terjangkau Kak. Kok bisa sih itu kayak ada persyaratan khusus apa emang kah atau visi misinya untuk supaya bisa dijangkau oleh semua masyarakat atau Maksudnya harga di itunya, harga iya jujur barang-barang. itu menurut aku cukup affordable. Itu maksudnya penilaiannya dari masing-masing expertnya atau memang dikasih benchmark itu sama dari Mosello sendiri sih? Belum ada ya Win ya. Maksudnya Belum ini ada. juga jadi topik sebenarnya sih malah. Maksudnya di satu sisi kan buat customer nih affordable banget gitu. Tapi di industrinya, di kalangan kreatornya ada yang bilang ini kemurahan gitu ya. Ya ini kan problemnya industri kreatif ya. Belum ada standarisasi dan agak susah sebenarnya di standarisasi. Ya ini mungkin yang lagi kita siasatin sih. Sebenarnya kalau sampai kemurahan banget ya terserah sih yang penjual ya. Cuman di kita mungkin tuh ada ide gimana ya buat bantuin kasih benchmark gitu. Jadi kita educate pasar, educate si kreatornya juga. Ya biar ini sih kalau gue percaya tuh ekonomi kalau kita lokal pasti jalan gitu dan tidak bergantung dengan pihak luar kan. Contohnya kalau kita beli ke local seller atau yang jualan di kota lu sendiri, duitnya kan ke dia lagi, terus dia nanti spend ya. Jadi secara ekonomi kan bisa jalan muter gitu kan, instead of beli barang selalu barangnya dari Cina terus, PT-nya asing. Ini gue bukan sosok nasionalisme dan kawan-kawan ya. Iya. Itu fakta yang terjadi kan, makanya ya kita pengen Mosello sih bisa give something di area itu gitu, karena lokal seller semua kok di kita gitu. Iya, semuanya local seller dan mungkin yang membuat harganya jadi ngomongnya bukan murah sih, karena murah kan relatif ya, lebih ke kompetitif gitu. Karena banyak expert atau ya kalau buat bahasa awamnya seller atau merchant di Mosello itu memang mereka banyak yang tinggalnya di daerah, jadi mereka nggak ter-highlight gitu, karena kan mindset orang ini maksudnya tanpa menyinggung siapapun, maksudnya mindset kita semua yang di Indonesia lebih ke look up-nya yang udah ada branding, yang ada di kota besar gitu. Jadi yang mereka-mereka yang di daerah ini yang punya skill yang sama gitu nggak ter-highlight. Setelah join Mosello mereka ter-highlight, dan memang kan ekonomi memang belum merata lah ya di Indonesia gitu. Jadinya karena mereka banyak yang dari daerah, otomatis kebutuhannya mereka juga nggak sebesar kalau misalnya tinggal di Jakarta gitu atau tinggal di kota-kota besar. Jadinya mereka juga bisa set pricing yang memang lebih kompetitif. Karena ya balik lagi kebutuhannya nggak terlalu besar gitu, tapi punya skill yang quote and quote sama dengan yang mereka yang ada di kota besar, otomatis mereka bisa memberikan harga yang lebih kompetitif. Jadi fakta menariknya lebih ke arah sana gitu. Kita juga nyarinya sebenarnya yang nggak pernah nargetin harus di kota mana gitu, tapi secara organik karena komunitasnya juga berjalan, mereka yang dari daerah, dari Blitar, dari Malang, dari Solo, dari Jogja, banyak yang daftar di Mosello, akhirnya bisa keterima dan bisa berjualan di Mosello, dan mereka dapat market orang-orang misalnya orang-orang Jakarta gitu, yang punya buying power lebih tinggi. Jadi ketika melihat harga yang mereka tawarkan, sangat reasonable banget nih, harganya oke banget gitu.
Untuk dari Kak Richard dan Kak Erwin melihat mungkin dengan adanya Mosello ini dari memang pertama kali keluar dan akhirnya sampai sekarang ini, ada melihat nggak sih kira-kira dengan adanya Mosello ini berdampak seperti apa sih dalam mungkin teman-teman komunitas dari yang berhubungan dengan seni atau misalnya desain atau art yang memang untuk para mereka-mereka yang mungkin belum terekspos gitu ya ke para buyer-buyer di luar sana yang mungkin kayak oh ini bisa jadi tempat gue nih akhirnya ada nih gitu mungkin bisa pernah mendengar ada buah bibir dari teman-teman atau mungkin ada pembicaraan-pembicaraan seperti itu nggak sih yang akhirnya terdengar ke Kak Richard dan Kak Erwin mungkin dari Kak Richard dulu. Mungkin kalau gue sih yang gue paling inget ya ada sih actually cerita-cerita kayak gitu dan cerita itu yang bikin kita tuh keep going sebenarnya karena ya, apa ya bisnis ada mostly susah lah ya tapi dengan cerita yang kayak gitu jadi kita inget lagi gitu yang kita bikin ternyata udah ada impact-nya ke orang. Nah yang gue inget itu ada satu expert namanya Mayumi Glass. Jadi dia painting di mug gitu, di gelas gitu. Jadi bisa tuh order terus digambarin kayak potretnya dengan style gambarnya dia. Nah itu dia art teacher juga di yang anak-anak ya. Terus waktu itu memang dia cerita sih. Jadi karena di kantor juga kadang kita suka lu kalau mau datang aja kayak base camp gitu. Jadi kalau mau curhat mau atau mau foto produk gitu. Jadi kayak datang aja kan. Kalau dari sisi gua mungkin lebih banyak ini ya. Mungkin kalau tadi Richard dari sisi expert atau merchant-merchantnya kita memang so far komennya positif karena ya itu akhirnya ada satu platform yang bisa meng-highlight produk-produknya mereka gitu kan. Kalau dari sisi buyer mungkin lebih ke cerita teman-teman, lebih ke terbantukan lah akhirnya konteksnya mungkin lebih ke arah, kalau ngomong konteks lebih ke arah kayak pas mau ngasih hadiah gitu. Karena kalau beli di marketplace yang biasa ya udah ketahuan. Maksudnya kalau dikasih hadiah A gitu tinggal dicari aja di sana harganya berapa ketahuan gitu kan. Oh lo ngasih harga segini, jadi ada transactional value-nya gitu. Sedangkan pas mereka beli sesuatu di Mosello, entah itu ilustrasi, entah itu cake yang dibikin sendiri, entah itu ada juga yang ngasih hadiah itu waktu itu teman ada satu ngasih hadiah vouchernya Mosello, jadi kita bikinin vouchernya Mosello buat dibeliin ini baca kartu tarot. Kartu tarot? Temennya katanya galau-galau terus, iya. Jadi temennya katanya galau-galau terus, ya udah tuh di Mosello ada baca kartu tarot, coba deh gitu. Dibaca katanya bener, katanya nggak tahu juga, katanya bener. Pokoknya jadi support lah. Happy. Iya. Jadi support moral gitu. Jadi so far testimoni yang datang dari sisi buyer lebih ke arah sana sih. Nah itu dia ya Smart Viewers ya, tadi udah dijawab juga dari Kak Richard sama Kak Erwin. Jadi memang benar-benar buat aku pribadi sangat support dan memang suka banget sih dengan marketplace Mosello ini. Dengan tadi memang udah beberapa cerita-cerita juga memang banyak di luar sana yang merasakan hal-hal yang sama gitu. Nah teman-teman abis ini kita akan balik lagi, pokoknya buat teman-teman Smart Viewers yang penasaran lebih lanjut nanti seperti apa, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Sore-Sore Seru. Seru banget.